Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Yanti Cijahun, mahasiswa PPL 2 di SMK YPC. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika, jurusan pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu mengenai jumlah, selisih, dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Langsung saja. Yang pertama, jumlah akar persamaan kuadrat. Nah, jika akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka jumlah dari akar persamaan kuadrat yaitu x1 ditambah x2. Untuk menentukan rumus dari jumlah akar persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus dasarnya dengan menggunakan rumus mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadrat, yaitu x1, x2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 2a. Nah, dari rumus tersebut kita dapat lihat dan cermati penurunan rumus untuk mencari jumlah akar persamaan kuadrat, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan min b plus akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 2a ditambah negatif b dikurang akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 2a, sehingga didapatkan x1 ditambah x2 sama dengan negatif b ditambah akar b kuadrat dikurang a dikurang 4 dikali a dikali c dikurang b dikurang akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 2a, sehingga x1 ditambah x2 sama dengan yang sejenis kita dekatkan sehingga menjadi min b dikurang b ditambah akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c dikurang akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 2a, sehingga min b dikurang b itu sama dengan min 2b. Untuk akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c dikurang akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c itu sama dengan 0, sehingga hanya tersisa negatif 2b per 2a. Nah, negatif 2b per 2a bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama kita bagi 2 hingga x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, hingga didapat rumus untuk mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan hasil dari x1 ditambah x2 pada persamaan tersebut. Penyelesaian, kita ketahui dari soal bahwa persamaannya yaitu x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk a nya sama dengan 1, b nya sama dengan min 4, dan c nya sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan x1 ditambah x2. Nah, untuk menjawabnya kita ketahui rumus dari x1 ditambah x2 yaitu min b per a, sehingga x1 ditambah x2 kita masukkan nilai b nya yaitu min 4, sehingga min 4 per nilai a nya kita masukkan yaitu 1, sehingga x1 ditambah x2 sama dengan 4. Nah, jadi hasil dari x1 ditambah x2 adalah 4. Lanjut. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4px ditambah 8 sama dengan 0. Jika x1 ditambah x2 sama dengan 10, maka nilai p yang memenuhi adalah, nah, penyelesaian diketahui persamaannya tadi yaitu 2x kuadrat. Di situ ketinggalan ketik sedikit. 2x kuadrat dikurang 4px ditambah 8 sama dengan 0. Untuk nilai a nya yaitu sama dengan 2, b nya sama dengan min 4p, dan c nya sama dengan 8. Untuk nilai x1 ditambah x2 nya itu sama dengan 10. Di
situ ada sedikit kesalahan ketik. Seharusnya X1 ditambah X2-nya sama dengan 10, sesuai dengan yang diketahui pada soal. Nah, yang ditanyakan yaitu nilai P yang memenuhi. Jawab, kita ketahui rumus dari jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, diketahui juga tadi nilai dari X1 ditambah X2-nya itu sama dengan 10. Nah, jadi 10 sama dengan, kita masukkan nilai B-nya, itu nilai B-nya min 4P, sehingga menjadi negatif 4P per 2. Karena nilai A-nya yaitu 2. Nah, sehingga 10 sama dengan min 4 per 2 menjadi 2P. Kemudian untuk mencari nilai P-nya kita pindah ruaskan sehingga menjadi 10 per 2. P sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi nilai dari P yang memenuhi persamaan tersebut adalah 5. Selanjutnya, kita masuk ke selisih akar persamaan kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa jika kita ingin mencari selisih, simbol matematika yang kita gunakan yaitu tanda kurang. Nah, jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka hasil kali dari akar persamaan kuadrat yaitu X1 dikurang X2 untuk menentukan rumus dari untuk menentukan rumus dari selisih, maksudnya di situ terjadi kesalahan pengetikan. Untuk menentukan rumus dari selisih akar persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus dasarnya dengan menggunakan rumus mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadrat, yaitu sama tadi dengan yang menentukan jumlahnya, yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, yang dapat kita lihat dan cermati penurunan rumusnya untuk mencari selisih ini yaitu X1 dikurang X2 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Karena kita mencari selisih, jadi kita kurang min B dikurang akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Sehingga X1 dikurang X2 sama dengan 2 akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, sehingga X1 dikurang X2 sama dengan, karena 2 dibagi 2 bisa kita bagikan, sehingga menjadi akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per A. Nah, akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C itu bisa kita jadikan menjadi akar D atau akar dari diskriminan, karena kita ketahui rumus untuk mencari diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi bisa saja kita ganti akar dari B kuadrat min 4 dikali A dikali C menjadi akar D, sehingga X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X ditambah N sama dengan 0. Jika X1 dikurang X2 sama dengan 12, tentukan nilai N yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, diketahui persamaannya tadi yaitu X kuadrat dikurang 4X. Di situ terjadi kesalahan pengetikan, seharusnya di situ 4X ditambah N sama dengan 0. Nah, nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan N. Nah, untuk X1 dikurang X2-nya diketahui sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan yaitu nilai dari N yang memenuhi. Nah, kita ketahui rumus dari X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai dari D-nya atau nilai dari diskriminannya. Nah, kita ketahui rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. D sama dengan, kita masukkan nilai B-nya yaitu min 4, sehingga min 4 kuadrat dikurang 4, nilai A-nya 1 dan nilai C-nya N, sehingga 4 dikali 1 dikali N, sehingga menjadi min 4 kuadrat itu sama dengan 16 dikurang 4N. Selanjutnya, sehingga X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Nah, kita ketahui tadi bahwa X1 dikurang X2 nya diketahui.
di dalam soal, yaitu sama dengan 12, sehingga 12 sama dengan kita masukkan nilai D-nya sehingga menjadi akar 16 dikurang 4N, dan masukkan nilai A-nya yaitu 1 hingga menjadi akar 16 dikurang 4N per 1. Nah, kemudian 12 sama dengan akar 16 dikurang 4N per 1 itu sama dengan akar 16 per 4N. Kemudian kita akan menghilangkan akar dari 16 dikurang 4N. Nah, untuk menghilangkan akarnya, ruas yang sebelah kirinya atau untuk 12-nya itu kita kuadratkan. Nah, sehingga menjadi 12 pangkat 2 sama dengan 16 per 4N. Nah, 12 pangkat 2 itu sama dengan 144, sama dengan 16 dikurang 4N nya tetap. Kemudian karena yang akan kita cari yaitu nilai N, sehingga 144 16 nya kita pindah ruaskan sehingga positif menjadi negatif sama dengan min 4M. Nah, 144 dikurang 16 kita ketahui yaitu 128 sama dengan min 4N nya tetap. Nah, untuk N nya sama dengan 128 per min 4. N sama dengan 128 dibagi min 4 sama dengan min 32. Jadi nilai yang memenuhi adalah min 32. Nah, kita sekarang masuk ke hasil kali akar persamaan kuadrat. Jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka hasil kali dari akar persamaan kuadrat yaitu X1 dikali X2. Nah, simbol kali di sini kita gunakan dengan tanda titik. Untuk menentukan rumus dari hasil kali akar persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus dasarnya dengan menggunakan rumus mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadrat, yaitu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Yang dapat kita lihat dan cermati penurunan rumusnya di bawah ini. Nah, X1 dikali X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Kita kalikan dengan min B min akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, sehingga X1 dikali X2 nya sama dengan kita kalikan menjadi min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C kali min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4N kuadrat, karena 4A kuadrat, karena kita ketahui 2A dikali 2A itu sama dengan 4A kuadrat. Nah, lanjut, sehingga X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat dikurang B akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C ditambah akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dikurang B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A kuadrat. Nah, sehingga X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A kuadrat. Nah, sehingga X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 4 dikali A dikali C per 4A pangkat 2. Sehingga X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat itu 0, sehingga tersisa 4AC per 4A pangkat 2. Sehingga untuk X1 dikali X2 nya sama dengan C per A. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan hasil dari X1 dikali X2 pada persamaan tersebut. Nah, diketahui persamaan kuadratnya tadi yaitu X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Untuk nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah X1 dikali X2. Nah, kita ketahui rumusnya tadi yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kita masukkan nilai C-nya dan nilai A-nya sehingga X1 dikali X2 sama dengan 3 per 1. Nah, sehingga X1 dikali X2 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari X1 dikali X2 sama dengan 3. Kita masuk ke
Contoh soal yang kedua, tentukan nilai K yang memenuhi persamaan 2K X kuadrat dikurang 9X ditambah K kuadrat sama dengan 0 jika diketahui X1 dikali X2 sama dengan 12. Penyelesaiannya diketahui persamaannya tadi, yaitu 2K X kuadrat dikurang 9X ditambah K kuadrat sama dengan 0. X1 dikali X2 sama dengan 12, untuk nilai A nya sama dengan 2K, nilai B nya sama dengan min 9, dan C nya sama dengan K kuadrat. Nah, kita ketahui rumusnya tadi, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, untuk X1 dikali X2 nya tadi sama dengan 12, sama dengan nilai C nya yaitu K kuadrat per nilai A nya 2K. Jadi 12 sama dengan K per 2. K nya sama dengan 12 dikali 2, sehingga K sama dengan 24. Jadi nilai K yang memenuhi persamaan tersebut adalah 24. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.